terjadi fenomena penurunan pendatang baru di DKI Jakarta. Bagaimana strategi dari Pemprov DKI sendiri ya untuk mengendalikan jumlah penduduk setelah arus balik Lebaran ini, Pak? Untuk memantau kira-kira berapa orang pendatang baru pasca Lebaran ini. Dari Dukcapil sendiri, apakah ada menyediakan kanal informasi resmi, Pak? Pokoknya kalau tinggal di Jakarta, punya keterampilan satu aja pasti bisa hidup di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PPID, selamat datang kembali di podcast Oke Sip. Obrolan kekinian seputar informasi publik. Podcast Oke Sip menjadi ruang obrolan santai tapi berisi untuk membahas isu seputar keterbukaan informasi publik serta hal menarik di balik kebijakan. Di episode kali ini bersama saya Haris Sanjaya sudah hadir narasumber kita, Bapak Denny Wahyu Haryanto, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Bersama Pak Denny, kita akan membahas soal urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota yang biasanya melonjak pasca momen Lebaran. Fenomena urbanisasi saat arus balik Lebaran bukan sekedar masalah demografi tahunan, melainkan isu krusial yang menuntut evaluasi kebijakan kependudukan, pemerataan pembangunan daerah, dan kesiapan tata ruang kota. Nah, bagaimana tren urbanisasi di Jakarta, proyeksi jumlah pendatang pasca Lebaran tahun ini, dan bagaimana Pemprov DKI Jakarta mengantisipasi dan mengatasi dampak urbanisasi? Mari langsung saja kita bahas bersama narasumber kita. Selamat datang di podcast Oke Sip, Pak Denny. Apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah, baik Mas Ari. Baik, kita mulai saja ya Pak ya podcast Oke Sip ini. Kali ini saya mulai dengan pertanyaan, bagaimana Pak tren urbanisasi di Jakarta dalam beberapa tahun terakhir ini, dan kira-kira proyeksi tren urbanisasi pada masa arus balik ya Lebaran tahun 2026 ini seperti apa Pak? Baik Mas Ari, kalau kita melihat bicara soal urbanisasi di Jakarta, terutama pendatang baru pasca Lebaran ya, ini agak ada hal fenomena yang menarik di DKI Jakarta. Karena hampir 4 tahun bahkan di 2 tahun terakhir ini terjadi fenomena penurunan pendatang baru di DKI Jakarta. Ini menandakan mungkin kalau kita lihat bukan hal yang menjadi ketertarikan yang paling utama mungkin ya. Tapi kalau kita lihat data 2 tahun terakhir ini justru penurunannya itu lumayan. Dari tahun 2024 itu ada sekitar 37,47% dari tahun 2023 kemarin yang penduduk datang ke Jakarta pasca Lebaran. Sedangkan di tahun 2005 kemarin dibandingkan dengan tahun 2024 itu terjadi penurunan 0,97%. Jadi memang ini menandakan bahwa pola urbanisasi di DKI Jakarta khususnya pada pendatang pada saat pasca Lebaran ini terjadi perubahan mungkin ya. Perubahan ini kalau menurut analisa kami pribadi cenderung orang datang kalau dulu sebelum tahun 2024 apa 2022 itu orang datang ke Jakarta tuh biasanya udah nekat aja lah. Tiba-tiba datang kemudian mau ingin mengadu nasib berusaha di Jakarta. Namun 2 tahun terakhir ini sepertinya mereka sudah mulai mempertimbangkan persiapan entah itu keterampilannya, entah itu mungkin jaminan tempat kerjanya. Jadi mungkin ini sejalan dengan himbauan Pak Gubernur sebagai kota global yang terbuka, inklusif. Jakarta sangat welcome dengan para pendatang, tapi bagusnya harus disertai dengan persiapan dan keahlian juga ya Pak ya. Mas Ari. Nah, tadi kan Bapak bilang ada penurunan ya Pak ya. Jadi meskipun ada penurunan, kira-kira sebenarnya apa saja sih Pak faktor utama yang membuat masyarakat ataupun yang dari daerah tadi ya Pak ya tetap menjadikan Jakarta ini sebagai tujuan utama untuk mengadu nasib tadi yang pasca Lebaran. Meskipun kita tahu bahwasanya biaya hidup di Jakarta ini cukup tinggi ya Pak ya. Ya menarik sebenarnya pertanyaannya Mas Ari ya.
kalau kita ditanya jujur nih, kalau kita ditanya sama orang ke Jakarta mau ngapain, pasti mencari kerja gitu Iya. kan. Mencari kerja. Tapi memang kalau kita lihat alasan kepindahan dari para pendatang yang masuk ke DKI Jakarta ini juga ada hal yang menarik menurut saya. Memang sangat relate lah kalau datang ke Jakarta itu pasti untuk mencari kerja. Kami punya semacam dashboard yang bisa menganalisa kira-kira apa saja yang mau datang ke Jakarta itu. Hampir 34,82% itu alasan mereka datang ke Jakarta itu adalah untuk mengikuti keluarga. Mengikuti keluarga. Kalau untuk yang bekerja itu di bawahnya sekitar 37% itu alasan lain-lain. Iya. 31% lebih itu alasan keluarga, sedangkan untuk bekerja itu sekitar 16% lah kira-kira. Kecil ya, Pak? Kecil, tapi sebenarnya kalau yang alasan bekerja itu dia sudah punya pekerjaan. Oh. Jadi iya. orang yang bekerja, keluarganya bekerja di Jakarta, kemudian dia membawa keluarganya pindah. Tapi yang alasan lain-lain itu, kalau menurut asumsinya, kalau kita lihat, itu adalah orang-orang yang akan mencari pekerjaan. Nah, apalagi di data kami itu, faktor-faktor untuk mencari pekerjaan itu dikuatkan dengan jumlah usia produktif yang paling tinggi. Di antara para pendatang itu usia produktifnya paling tinggi. Artinya memang selain usia produktif paling tinggi, di 2025 itu kita dapat data, mereka itu lebih kepada keterampilan yang sektor informal. Jadi penghasilan rendah. Jadi mungkin itu yang faktor-faktor yang pertama. Kemudian yang kedua, faktor yang paling mendukung, Jakarta ini apa-apa mudah sebenarnya. Iya. Ya kan? Kalau kita mau bergerak kemana, transportasi sudah terintegrasi, mobilisasi gampang gitu kan. Kemudian jaring pengaman sosialnya, mohon maaf, terkait dengan bantuan-bantuan sosial, baik itu layanan publik kependudukan, layanan publik kesehatan, layanan publik pendidikan, ya cukup mudah diproses. Dan mungkin itu faktor yang mendukung, faktor yang paling utama kenapa Jakarta masih menjadi tujuan untuk magnet dan menarik ya Pak ya, menarik bagi pendatang ya. Nah tadi kan Bapak sampaikan bahwa dari data itu memang usia produktif yang memang paling tinggi, beralasan dengan alasan lain-lain tadi ya Pak ya untuk datang ke Jakarta. Nah itu mungkin bisa disinyalir sebagai sinyal bahwasanya ada budaya membawa saudara atau teman dari kampung nih Pak. Nah ini sejauh mana kontribusinya itu terhadap kenaikan populasi di Jakarta Pak? Kalau kita lihat data tadi, analisa data dari jumlah pendatang beberapa tahun terakhir, faktor keluarga itu adalah faktor kedua terbesar setelah yang tadi alasan lain-lain. Kalau saya melihat ini mungkin pada saat mereka pulang kampung halaman, bercerita tentang bagaimana perkembangan Jakarta, apalagi Jakarta menjadi pusat perkembangan pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi, pusat ekonomi gitu kan. Pertumbuhan ekonominya malah mengalahkan pemerintah pusat walaupun beda koma aja, tapi kan itu bercerita tentang itu pasti menggugah anggota keluarga yang lain untuk mencoba keberuntungannya di Jakarta gitu kan. Oleh karena itu, tapi kalau lihat trennya begini, faktor berceritanya keluarga itu juga akan mempengaruhi fenomena masyarakat Jakarta datang ke masyarakat luar Jakarta datang ke Jakarta. Karena mungkin kalau kamu belum siap dengan keterampilan, belum siap dengan jaminan tempat tinggal, ya jangan coba-coba ke Jakarta. Tapi karena keluarganya ada yang sudah berhasil di Jakarta, jadi yang jaminan tempat tinggal itu pasti sudah dimiliki oleh. Itulah kenapa faktor keluarga itu menjadi dominan kalau menurut saya. Jadi penting ya Pak ya? Iya, karena dia punya contoh, oh ternyata bisa berhasil loh di Jakarta gitu. Kemudian ada jaminan tempat tinggal lagi, ada tambah lagi mereka bisa referensi dan menjadi menjadi alasan juga untuk mereka datang ke sini. Nah, tadi kan mungkin untuk yang tidak punya keahlian tadi Pak ya, kedatangan pekerja mungkin tanpa keahlian spesifik. Nah, kira-kira dampaknya terhadap pertumbuhan sektor informal dan tingkat pengangguran di Jakarta apakah
akan berpotensi menyebabkan tingginya angka pengangguran di Jakarta, Pak? Sebenarnya data terkait dengan jumlah pendatang pasca Lebaran, terutama yang usia produktif ya. Tadi kan sudah saya sampaikan Iya. bahwa usia produktif paling tinggi. Itu hampir di atas 50% lah mereka. Kemudian juga tingkat ekonominya mungkin masih rendah. Kemudian lokasi tempatnya kedatangannya itu banyakkan di RW-RW yang kumuh padat ya, masuk kategori kumuh padat dan sekitar perbatasan Jakarta. Jadi memang kalau melihat pasti ada dampaknya terkait dengan jumlah Tingkat pengangguran. Kemudian memang ini yang perlu kita apa namanya kolaborasi bersama dengan teman-teman organisasi perangkat daerah lain. Mungkin data-data ini bisa dijadikan bahan untuk program terkait dengan pembinaan UMKM tadi, kemudian bagaimana mengelola sektor-sektor informal ini menjadi lebih menjadi lebih formal gitu ya, dengan pembinaan-pembinaan yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang membidangi. Tapi saya sepertinya berkeyakinan memang pasti akan berdampak terhadap jumlah pengangguran di DKI Jakarta. Karena memang tadi itu, pertama dia adalah usia produktif, juga tingkat ekonominya menengah ke bawah. Tujuan lokasi yang didatangi juga adalah sebagian besar kepada rukun warga yang masuk kategori kumuh padat. Mau tidak mau ini pasti akan dampak. Oleh karena itu pendataan ini sangat penting betul dalam rangka kita menyusun kebijakan kait dengan pembangunan sosial ekonomi. Jadi memang sangat penting data dari Dukcapil ini ya Pak ya, terutama karena memang data driven policy itu memang sangat penting. Jadi untuk mengambil kebijakan dari berdasarkan berbasis data. Iya, bahkan dari perangkat daerah yang lain Pak ya, mungkin yang terkait tadi mungkin kalau untuk yang terkait dengan pengangguran nanti dari Disnaker Trans bisa mengambil celah itu gitu untuk melihat potensinya seperti apa. Nah, UMKM bisa langsung. Termasuk mungkin kaitannya dengan infrastruktur ya Pak ya, karena kan mungkin konsekuensi dari lonjakan pendatang baru ini tentunya akan mempengaruhi daya dukung infrastruktur di kota Jakarta ini ya, khususnya dalam penyediaan akses perumahan gitu ya Pak. Nah tadi kan Bapak sampaikan juga untuk saat ini dari pendataan banyak mereka tinggalnya di daerah-daerah kawasan kumuh dan lain-lain. Nah itu seperti apa Pak kira-kira? Ya, terkait dengan lonjakan pendatang baru di Jakarta tentunya akan berdampak kepada daya dukung terutama infrastruktur. Kami baru saja dapat surat dari teman-teman MRT, dia minta data jumlah penduduk per RT RW ini kan masuk sarana transportasi. Pasti akan berdampak karena kita membuat semacam subsidi kan buat transportasi. Maka itu jadi perhitungannya teman-teman di MRT, LRT, Transjakarta dalam rangka hal itu. Nah, terkait dengan sarana-prasarana yang lain juga pasti akan berdampak. Oleh karena itu penting betul pendataan ini dalam rangka memberikan tadi event driven policy yang dilakukan oleh Pak Gubernur kita ini dalam rangka teman-teman Bapeda mengelola kira-kira apa sih program pembangunan baik fisik, sosial, ekonomi yang tepat dengan jumlah penduduk yang sudah tercatat. Itu yang tercatat resmi ya terkait dengan penduduk kategori penduduk permanen. Ada lagi nanti yang penduduk non permanen. Penduduk non permanen itu yang mereka tinggalnya mungkin di bawah 1 tahun tapi dia hanya ingin bekerja di sekitar Jakarta. Sementara itu juga harus didata kan. Karena kan itu pasti berdampak dengan infrastruktur yang ada di Jakarta gitu, daya dukungnya. Kekuatan daya dukung kotanya kira-kira dari perumahannya nah itu juga perlu nanti teman-teman perumahan gedung Pemda kira-kira apa perlu rusunnya sebesar apa berapa tower gitu kan bisa jadi bahan untuk penyusunan kebijakan dan perencanaan ke depannya. Makanya datanya menjadi sangat penting ya Pak. Betul. Data itu sangat untuk pengambilan kebijakan. Nah kalau kita flashback lagi mungkin Pak ya ke beberapa tahun lalu itu kan sering dilakukan ataupun dilaksanakan operasi
justisi, ya. Pak. Apa namanya, semacam penindakan ataupun mungkin Iya. operasi untuk melihat pengawasan terkait dengan penduduk yang datang sesudah Lebaran. Ya. Untuk tahun ini, Pak, kira-kira apakah akan diberlakukan kembali atau bagaimana strategi dari Pemprov DKI sendiri ya untuk mengendalikan jumlah penduduk setelah arus balik Lebaran ini, Pak? Jadi operasi justisi itu sudah 4 tahun terakhir sudah tidak dilakukan Mhm. karena memang kurang manusiawi ya. Iya. Karena hak manusia itu untuk Untuk kemana saja untuk untuk mendapatkan mobilisasi. kehidupan yang lebih baik Iya, gitu benar, ya. Pak. Jadi di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juga ada sebenarnya kewajiban dari warga negara untuk melaporkan peristiwa kependudukan. Mhm. Peristiwa kependudukan itu seperti pindah, datang, nikah, cerai gitu ya. Itu merupakan kewajiban sebenarnya. Tapi kalau dalam rangka pendatang baru pasca Lebaran ini dari Pemprov DKI Jakarta, event di dalamnya adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, kami tidak akan melakukan operasi justisi seperti itu. Tapi kami akan melakukan pendekatannya lebih manusiawi lah dengan sosialisasi, kemudian juga melakukan layanan jemput bola kepada teman-teman pendatang baru pasca Lebaran ini untuk memfasilitasi teman-teman wali kota, camat dan lurah dalam rangka menjalankan surat edaran Sekda Butir 7 itu tamu wajib lapor 1 kali 24 jam. Iya. Kami siapkan dashboardnya untuk mempermudah teman-teman camat lurah, wali kota untuk memantau kira-kira berapa orang pendatang baru pasca Lebaran ini datang di wilayahnya. Jadi bisa dilihat. Di dalam dashboard itu akan diupdate per setiap hari. Jadi hari ini misalnya hari Senin tanggal 30 akan kami update di hari Selasa pagi. Jadi hasil layanan dan itu cut off-nya dan betul, ada update-nya, Pak. dan itu terupdate terus. Karena polanya adalah kita menggunakan sistem administrasi kependudukan yang terpusat di Kemendagri. Jadi layanan teman-teman Dukcapil baik di kecamatan, kelurahan, Sudin itu akan kita kirim cleansing dulu ke Kementerian Dalam Negeri. Nah di sore Kementerian Dalam Negeri itu setelah di cleansing akan kita update di besok paginya. Berarti pengendaliannya cukup oke karena berjenjang juga prosesnya, Pak ya, dari mulai RW kemudian sampai ke tingkat kelurahan, kecamatan. Dan kita mendatangi langsung ke RW dengan kegiatan jemput bola tadi. Iya, ada sambil kegiatan jemput bola sosialisasi juga. sambil juga mendata. Ya, baik sekali. Nah, kemudian Pak, tentunya ada juga pendatang yang sudah melakukan urbanisasi, maksudnya datang ke Jakarta juga. Nah, kira-kira mereka kan juga pasti pengen tahu ya Pak ya, apa saja persyaratan administratif yang memang harus dipenuhi oleh mereka nih ketika sudah sampai di Jakarta. Jadi mereka apakah wajib memiliki jaminan pekerjaan dan tempat tinggal juga di sini sebelumnya, seperti apa Pak? Jadi kalau untuk pendatang baru yang permanen, kategori permanen tadi kan ada permanen, non permanen ya. Iya. Kalau non permanen itu mereka persyaratannya adalah harus membuat surat keterangan pindah dari daerah asal. Iya, ada surat. Surat keterangan pindah dari daerah asal, kemudian nanti di sini ada jaminan tempat tinggal untuk mencantumkan alamatnya. Oh iya, alamat sementara atau alamat dia. keluarga? Karena kalau namanya permanen artinya dia pindah dari daerah asal ke DKI Jakarta. Lokasinya ada di tinggal mana? di DKI Jakarta ini harusnya mereka mempunyai jaminan alamat tempat tinggal. Bisa dia misalnya kontrak atau sewa kos juga bisa kos dari pemilik kosnya memberikan jaminan silakan menggunakan tempat tinggal di sini. Sebenarnya hanya itu aja sih yang persyaratannya. Yang penting ketika ada surat keterangan pindah dari daerah asal, kemudian dengan surat jaminan alamat. Nah itu kan sebenarnya dalam rangka kita mengecek, mendata, oh di daerah ini ada berapa jumlah penduduk dan lain sebagainya dengan berapa indikator-indikatornya gitu. Mungkin satu lagi Pak, jadi ada persyaratan administratif kan tentunya. Nah khususnya kalau untuk bagi warga yang memang sudah kadung ataupun sudah terlanjur datang ke Jakarta nih Pak, ini seperti apa mekanismenya Pak? Baik, kalau untuk masa tadi yang saya jelaskan itu adalah yang baru datang, tapi himbauan yang baru datang. Kalau untuk yang penduduk sudah terlanjur datang, tapi dia belum mempersiapkan segala sesuatunya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini akan melakukan layanan jemput bola bersama dengan teman-teman camat, lurah, RT dan RW dalam rangka mendata mereka-mereka yang sudah terlanjur datang.
Jemput bola ini dimaksudkan untuk tadi selain mendata apakah penduduk ini masuk kategori pindah permanen atau non permanen. Kami lakukan itu mulai tanggal 1 April sampai dengan tanggal 20 April. Serentak di seluruh wilayah DKI Jakarta. Untuk tanggal 1, tanggal 2 kami lakukan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Selebihnya mulai tanggal 6 sampai tanggal 20 kita lakukan di semua kota yang ada di Jakarta. Jadi kabupaten tanggal 1 dan 2, untuk yang di kota tanggal 6 sampai dengan tanggal 20. Dan yang perlu kami sampaikan bahwa semua layanan baik jemput bola maupun yang ada di satuan pelayanan kami itu semuanya adalah gratis. Gratis ya. Tidak ada dipungut biaya. Kalau ada petugas kami yang memungut biaya bisa langsung melaporkan kepada kami. Oke, ini Pak ya catatan untuk pengendalian di kita Betul. juga ya di Pemprov DKI. Nah, mungkin yang pengen diketahui juga nih Pak oleh publik juga dari Dukcapil sendiri, apakah ada menyediakan kanal informasi resmi Pak yang terkait dengan aturan kebijakan kependudukan maupun mungkin urusan administratif yang perlu diperhatikan oleh warga nih, khususnya warga pendatang baru. Untuk kanal-kanal informasi khusus di Dukcapil, kami sudah siapkan webnya Dukcapil ya, di Dukcapil. Website resmi ya Pak? Ya, .go.id. Nanti akan di-mention juga Pak. Akan di-mention. Nah, kemudian kalau untuk perkembangan jumlah pendatang baru pasca Lebaran, bisa juga dilihat di webnya Dariku Untukmu. Itu bisa kita, yang tadi saya bilang per update tiap hari, itu sudah kami sebarkan juga. Kemudian kalau untuk mencari informasi bisa datang langsung ke service point, dan kami sudah siapkan di dinas itu yang namanya call center Dukcapil 1.500 031. Itu bisa menanyakan kepada agen-agen terkait dengan informasi hotline gitu dari situ, atau langsung datang ke service point yang ada di sektor kecamatan atau satpol kelurahan atau di Sudin atau di dinas. Silakan. Sudah cukup lengkap ya Pak ya pelayanannya. Jadi masyarakat ataupun warga yang baru datang ke Jakarta pengen tahu persyaratan dan lain-lain. Di Jaki pun sudah. Di Jaki juga sudah tersedia Pak ya. Ada menu khusus yang mungkin bisa diakses nantinya oleh publik dan semuanya. Baik Pak, terakhir Pak, mungkin ada imbauan ataupun hal yang mungkin ingin ditekankan dari Dukcapil Provinsi DKI Jakarta terkait urbanisasi ini Pak. Baik, imbauan mungkin saya tegak lurus dengan Pak Gubernur ya, karena Jakarta itu adalah kota global yang terbuka. Jadi Jakarta akan menyambut siapapun yang akan mencoba membangun kotanya dengan arah yang lebih baik. Namun himbauan saya terkait dengan hal ini tentunya untuk datang ke Jakarta harus dengan persiapan yang matang. Terutama dalam rangka dia bisa memiliki keterampilan. Pokoknya kalau tinggal di Jakarta, punya keterampilan satu aja pasti bisa hidup di Jakarta. Jadi keterampilan itu disiapkan dengan baik, persiapan itu. Kemudian yang kedua, biar bagaimanapun harus punya perencanaan siapa yang menjadi jaminan alamat tempat tinggal di Jakarta. Karena itu hal yang sangat penting ya, hal yang sangat penting. Selebihnya ia melaporkan kedatangannya kepada service point ada Dukcapil. Karena dengan melaporkan dia datang ke Dukcapil, data kependudukan Jakarta akan semakin akurat, dan kemudian dengan data-data tersebut akan digunakan untuk mengambil kebijakan yang lebih tepat sasaran, baik tentang pembangunan, perencanaan pembangunan sosial ekonomi, dan juga untuk perencanaan yang lainnya, terutama dalam rangka supaya penduduk Jakarta ini dapat dilayani layanan dasarnya dengan baik, baik itu pendidikan, baik itu kesehatan, dan dan layanan publik lainnya. Jadi kalau 3 hal tersebut sudah dipenuhi, insya Allah kita siap untuk menyambut Jakarta. Sebenarnya bukan jumlah pendatangnya yang menjadi momok dalam rangka kita menyambut pendatang baru nih, tapi dalam rangka pemerintah DKI Jakarta mempersiapkan dirinya dalam rangka supaya masyarakat Jakarta itu tidak
ada yang tertinggal dari layanan dasar yang menjadi kewajiban pemerintah. Baik. Itu saja sih Ya, sebenarnya himbauan. jadi intinya kita tetap terbuka kepada Betul, siapa terbuka saja, kepada siapa ya, saja. dan Pemprov harus menjalankan kewajibannya kewajiban. untuk bisa melayani Nah, ini semua. seluruh warga ya Pak ya. Iya. Demikian perbincangan kita di podcast Oke Sip kali ini. Semoga obrolan tadi bermanfaat dan bisa membuka wawasan baru untuk Sobat PPID semua. Terima kasih atas partisipasinya. Terus ikuti perkembangan informasi terkini melalui sumber informasi resmi dan terpercaya. Jangan lupa untuk follow akun resmi PPID DKI Jakarta biar selalu update dengan informasi terbaru. Sampai jumpa di podcast Oke Sip selanjutnya. Obrolan kekinian seputar informasi publik. Keterbukaan informasi publik, publik harus tahu.